Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi Kasbilgo Ridwan. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai ketentuan umum hamzah al-wasl dan hamzah al-qata'. Tarsimu hamzah al-wasl wa hamzah al-qata' alal alif fi awalil kalimah. Wa qaltahuma mutaharrikatani bil harkati ats-tsalath. Al-fatah wa dhammah tarsamani fawqal alif wal kasroh tarsamu tahtal alif. Gambaran hamzah wasol dan hamzah qata di awal kata pada alif, dan mereka berada di 3 tempat. Yang pertama ada fatah, dan kedua yang dhammah itu berada di atas alif, dan kasroh berada di bawahnya alif. Pengertian hamzah wasol. Hamzah wasol huwa hamzah yang taqo biha fi awalil kalimah daunu fi tarsamu alal alif wa tasqatu kitabah walafdon idza ja'at fi wasatul kalam ka'anna yasbaquha harfu minal huruf. Hamzah wasol adalah hamzah yang dilafalkan di awal kata yang tanpa hamzahnya itu digambar pada alifnya. Dan jika hamzah itu datang di tengah kata, itu didahului oleh huruf-huruf. Contohnya fasta'mal, wa'tasimu, wastafadu. Nah, seperti itu. Contohnya fasta'mal, wa'tasimu, wastafadu. Wal ghurdu minal hamzah an yatawassala biha ila nutqa bisakan fi bidayatil kalimah. Jadi tujuan dari hamzah ini untuk mencapai pengucapan konsonan di awal kalimat. Yang kedua ada pengertian hamzah al-qata'. Hamzah al-qata' huwa hamzah tadharu ala alifin kitabatan wa natqa wa tarsamu ala syakal ra'si a. Hamzah sogiru fawqa alif hakadha a. Hamzah qata' adalah hamzah yang muncul pada alif dalam tulisan dan diucapkan, serta si gambaran alifnya itu, gambaran hamzahnya itu digambar, maksudnya diketahui. Baik, yang selanjutnya ada mawadi'u hamzah al-wasl, yaitu penempatan hamzah wasl. Yang pertama ada fil asma'il mahsusoh, yaitu di kata benda. Contohnya ismun, ibnun, ibnatun, imra'atun, imra'un, wagurudalik, dan sebagainya. Yang kedua ada di fi'il atau di kata kerja yang dibagi ke dalam 3. Itu yang pertama fi'il madi khomasi wasadasi wal amru minha wa masdaruha. Jadi yang pertama ada di fi'il kata kerja lampau dan kata perintah yang ada masdarnya di dalamnya. Contohnya intasoro, intahi, isti'anu, isti'mal. Nah, untuk yang kedua ada amrul fi'li salasi di kata kerja kata perintah rangkap 3. Contohnya arsim, terus uktub, ijlis, insor, wagurudalik, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir, hamzah al ta'rifu idza ittasalat bil kalimah. Nah, jadi untuk yang ketiga, hamzah al yang diketahui dan disebutkan di dalam kata. Contohnya al-kitabu, as-sadiqu, mislu dalik. Yumkin ila hadza minni, mungkin untuk pemaparan dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai mawadi'u hamzatul qat'i dan kitabatul hamzatil mutawassithah.
mawadi'u hamzatul qat'i, yaitu posisi hamzah qat'a. Hamzah qat'a memiliki posisi tersendiri yang pasti berbeda dengan posisi hamzah wasl. Dan jika posisi hamzah tersebut diketahui, maka perbedaan antara keduanya menjadi lebih mudah dan penerapannya lebih akurat, walaupun ada kesamaan di antara keduanya. Nah, di antara posisi hamzah qat'a yang perlu kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, fil asma'i, yaitu terdapat pada isim. Jami'ul asma'i wad dhamairil mahmuzatil awal, yaitu semua isim dhamir yang diawali dengan hamzah. Apabila dalam posisinya seperti lafaz Ibrahimu, Ahmadu, Ana, Anta, dan Ida. Ma adalah asma'il masmu'ati 'anil arabi bil hamzati waslin, kecuali yang terdengar dari orang-orang Arab. Wa qad sabaqa dzikruha, yang mana telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, posisi hamzah qat'a itu terdapat pada fi'il. Madiyal af'alul rubaiyati wal amru minha wa masadiruha, yaitu terdapat pada fi'il madi yang memiliki 4 huruf, kemudian fi'il amarnya dan masdarnya. Contoh, lafad akrama, akrim, ikramun, ahsana, ahsin, ihsanun, aqta, a'ti, ya'ta'un, ansya'a, anshi, insya'un. Yang menjadi contoh dari fi'il madi yang memiliki 4 huruf yaitu lafad akrama, ahsana, aqta, dan ansya'a. Kemudian yang menjadi contoh fi'il amar yaitu lafad akrim, ahsin, a'ti, dan anshi. Yang menjadi contoh dari masdarnya lafad ikramun, ihsanun, i'ta'un, dan insya'un. Kemudian untuk penulisan hamzah wasl, untuk penulisan hamzah qat'a dapat diketahui dari fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah. Contoh lafaz asta'milu, asta'inu, aqifu, astashiru, ata'allamu, ukrimu, uhsinu, aqbidu, dan ajlisu. Yang terakhir, dari posisi hamzah qat'a yang perlu kita ketahui yaitu dari jami'ul hurufil mahmuzatil awal, yaitu dari semua haraf yang diawali dengan hamzah, seperti lafaz illa, innama, inna, anna, in, an, idma, illa, au, am, dan ala. Selesai pembahasan mengenai posisi hamzah qat'a, selanjutnya pembahasan mengenai kitabul hamzatil mutawassithah, yaitu penulisan hamzah di tengah. Penulisan hamzah di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hamzah yang ditulis di tengah, setelahnya ada haraf ya. Yang kedua, penulisan hamzah di tengah, kemudian ada alif. Dan yang terakhir, penulisan hamzah di tengah terhadap wawu. Yang akan saya bahas mengenai penulisan hamzah di tengah yang diakhiri dengan ya. Tuktabul hamzatu ala nibrati fi wasatil kalimati. Hamzah ditulis di tengah kalimat. Idza kanat maksuratin aw qablaha harf maksurin wa dzalik ala nahwi tari. Apabila terbukti hamzahnya tersebut berharakat kasroh atau sebelumnya harap berharakat kasroh. Oleh karena itu, sebagaimana contoh berikut. Yang pertama, idza kanatil hamzatu maksuratan wa sabaquha harfa maksurin, yaitu apabila hamzahnya berharakat kasroh dan didahului dengan harakat kasroh. Contoh lafaz an-nasyiina, qari'ina, muttaqiina, dan mali'ina. Yang kedua,
idza kanatil maksuratan wa sabaqaha harfun madmumin. Apabila si hamzahnya berharokat kasroh dan didahului dengan harokat yang berharokat dengan harokat harap domah seperti lafaz nu'iya, su'ila, ru'iya, dan u'ida. Yang ketiga, idza kanat maksuratan wa sabaqaha harfun maftuhin, yaitu apabila si hamzahnya berharokat kasroh didahului dengan haraf yang berharokat fathah. Contoh lafaz ya'ina, ya'isa, sa'ima, za'irun, dan la'imun. Yang keempat, idza kanat maksuratan wa sabaqaha harfa sakinin, yaitu apabila hamzahnya berharokat kasroh dan didahului dengan harokat dengan sukun. Contoh lafaz sa'ilun, ha'itun, du'iyatun, dan mar'iyatun. Yang kelima, idza kanat maftuhatun wa sabaqaha harfa maksurin, apabila hamzahnya itu berharokat fathah dan didahului dengan harokat kasroh. Contoh dapat fi'atun, dim'atun, ri'atun, dan mi'atun. Yang keenam, idza kanat madmumatan wa sabaqaha harfa maksurin, yaitu ketika hamzahnya berharokat dhamma dan sebelumnya didahului dengan harokat harap kasroh. Contoh muhniuna, yastamriuna, dan yastahziuna. Terakhir, idza kanat sakinatan wa sabaqaha harfa maksurin, yaitu ketika hamzahnya berharokat yaitu ketika hamzahnya sukun dan didahului dengan harakat harap kasroh, seperti lafaz bisa, jita, bi'ro, di'ba, syita, dan i'tamanna. Demikian pembahasan mengenai mawaidu hamzatul qat'i dan kita batul hamzatul wasli. Hamzah di penulisan hamzah di tengah terhadap ya, yang setelahnya ada ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aceng Ata dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hamzah mutawasitoh alal alifi. Taktubul hamzah mutawasitoh alal alifi fi halatin at-taliyah. Al-wahid idza kanat al-hamzatu maftuhatan wa sabaqaha harfun maftuhan. Jadi hamzah nya itu patah, lalu sebelumnya itu huruf yang patah juga. Contohnya al-misalu ro'a, ro'asa, terus juga sa'ala, ro'afa, dan ghairu dzalik. Asani idza kanat hamzah maftuhan wa sabaqaha harfus sakin. Jadi hamzahnya itu patah. Nah, sebelumnya itu hurufnya itu mati gitu, sukun. Contohnya mas'alatan, tsumma yas'alu, tsumma mar'atan, wa ghairu dzalik. Lalu yang ketiga atau salis. Idza kanat hamzah sakinatan wa sabaqaha harfun maftuhan. Jadi si hamzahnya itu sukun. Nah, sebelum hamzah hurufnya itu mati begitu. Contohnya ra'sa, tsumma ka'sa, fa'sa, ya'khudhu, akhoda, ya'khudhu. Nah, terus ba'sa, ya'ti, wa ghairu dzalik. Mulahadhah idan talal hamzah mutawasitoh marsumah yang digambarkan alal alifi, alif mad tarhat an alif wa iwadun anha bimad. Taktubu fawqa alif hamzah al-misalu samatan.
Tuma Syam. Wakadalika idan talaha alif tasniyah al-misal Qur'anan malaan wa ghairu dzalik. Tumasani al-mulahadhah taktubul hamzah mutawassithah maftuhah ala nabrotin nada idza sabaqaha ya sakinah. Jadi hamzah mutawassithah yang patah itu ada ya yang mati gitu dibaca. Contohnya al-misalu hayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan al-hamzatu al-mutawassithatu 'ala al-wawi. Adapun hamzah mutawassithah yang ketiga adalah hamzah mutawassithah yang ditulis di atas huruf wawu. Tuktabu al-hamzatu 'ala al-wawi fil halati at-taliyati. Hamzah ditulis di atas wawu itu apabila berada dalam keadaan berikut. Al-awwalu, keadaan yang pertama, idza kanat madmumatan wa sabaqaha harfun madmumun. Apabila hamzah tersebut berharokat doma dan sebelumnya itu berharokat doma juga. Contohnya nu'umun jam'uhu nu'umun, ru'usun fu'usun syu'unun. Nah, semua contoh ini hamzahnya itu berharokat doma dan huruf sebelumnya juga berharokat doma. Maka hamzahnya ini ditulis di atas wawu. Wasani idza kanat madmumatan wa sabaqaha harfun maftuhun. Apabila hamzahnya dibaca doma dan sebelumnya berharokat fathah. Contohnya ya'umu, la'umun, ta'uzu, mabda'una, haula'i, ya'udu. Nah, kalau ini hamzahnya itu berharokat doma dan sebelumnya fathah. Wasalisu idza kanat madmumatan wa sabaqaha harfun sakinun. Apabila hamzahnya itu berharokat doma dan sebelumnya itu berharokat sukun. Contohnya haumun, mas'ulun, tasya'umun, rada'uhu, jala'uhum, ur'us, uq'us, sama'uhu, hawa'uhu, at-tafa'ulu. Nah, semuanya itu sebelumnya berharokat sukun, hurufnya itu berharokat sukun. Warabi'u, ada yang keempat, idza kanat al-hamzatu maftuhatan wa sabaqaha harfun madmumun. Apabila hamzahnya itu dibaca fathah dan sebelumnya itu dibaca dhammah. Contohnya su'alun, mu'adzanun, yu'ajjilu, mu'allifun, mu'anun, mu'amiratun, mu'aziratun. Nah, kalau yang keempat ini mungkin bisa dibilang kebalikan dari nomor kedua yang tadi. Yang mana nomor 2 itu hamzahnya itu berharokat dhamma dan setelahnya itu berharokat fathah. Sedangkan yang keempat ini hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya itu berharokat dhamma. Wal khamisu idza kanat sakinatan wa sabaqaha harfun madmumun. Apabila hamzahnya itu berharokat sukun dan sebelumnya huruf sebelumnya itu berharokat dhammah. Contohnya ru'yatun, mu'minun, yu'zi, mu'tatun, mu'limun, su'lun, bu'sun, mu'nisun, u'tuminu. Nah, kalau ini hamzahnya itu berharokat sukun dan sebelumnya berharokat dhammah. Maka hamzahnya ini ditulis di atas alif atau di bawahnya itu dikasih huruf wawu. Naam, syukran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal mustami'una fi aina an takuna daiman fi sihatin wa afiyatin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ismi Irfan Sanifadillah, aku huna sa'aqra'u ilaikum anil maddah qawaidul imla min al-fusul al-far'iyyah fi al-mabhath ar-rabi'an, yani kitabatul hamzatil mutawassitati mufradatun ala sitri.
Penulisan hamzah tengah adalah tunggal pada baris. Al-awwal idza waqa'atil hamzah mutawassitatul maftuhatu ba'da alif sakinatin kutibat mufradatan ala sitri likarahati tawalli alfaini fil kalimah. Apabila ada hamzah tengah yang diberikan harokat fathah sesudah alif yang sukun, maka ditulis secara tunggal pada tulisannya. Karena penulisan dua alif itu dilarang pada penulisan kalimat. Contohnya yatada'alu tafa'alu, yang artinya berkurang dan optimis. Nah, pada lafaz tadha yang terdapat alif yang mana asalnya itu terdapat alfaini, dan ini tidak boleh ditulis dengannya atau likarohati tawali alfaini fil kalimah. Jadi penulisan alif, dua alif itu dilarang. Nah, begitu pula dengan tafa'alu. Thumma nastamiru ila an-namrah ats-tsaniyah tuktabu mufradatun ala sitri idza ja'at maftuhatan wa sabaqaha wawu sakinah. Jadi ditulis secara tunggal pada tulisan apabila datang kepadanya dengan harokat fathah dan sebelumnya itu wawu yang sukun. Contoh tau'amu nubawatun, yang artinya saudara kembar dan ramalan. Nah, yang tau ini ada wawu yang berharokat sukun, maka diberikanlah sesudahnya itu harokat fathah, atau karena wasabaqaha wawu sakinah, atau idza ja'at maftuhatan wasabaqaha wawu sakinah. Nah, maka yang mana sebelumnya itu ada wawu yang berharokat sukun. Summa nastamil ila namrah ats-tsalitsah tuktabu mufradatun ala sitri idza ja'at maftuhatan ba'da wawi musyaddadah. Jadi ditulis secara tunggal pada tulisan jika datang kepadanya itu harokat fathah sudah wawu yang atau wawu musyaddadah. Adapun wawu musyaddadah itu adalah wawu yang mana terdapat di dalamnya itu dua wawu, dan cara membacanya itu dengan ditasydidkan. Contohnya bawi ana nawi ana dawi ahu, yang artinya wabah, rintihan dan cahaya. Summa nastamir ila namrah ar-rabi'ah tuktabu mufradatun ala sitri idza waqa'at madmumatun wa sabaqaha wawu sakinah. Contohnya yang artinya maka ditulis secara tunggal pada tulisan apabila datang kepadanya itu atau terjadi kepadanya dengan harokat dhammah dan sebelumnya itu harokat wawu yang sukun. Contohnya dauha nauha. Nah, maka dengan cara didomahkan pada hamzahnya karena sebelumnya itu wawu yang sukun. Selanjutnya isma nastabil ila namrah al-khamisah tuktabu mufradatan ala sitri idza waqa'at madmumatan ba'da wawi musyaddadah. Ditulis secara tunggal pada tulisan apabila terjadi atau apabila datang kepadanya itu harokat dhammah sesudah wawu yang musyaddadah tadi. Contohnya tadawwu'ukum natabawwu'uha tubawwu'ukum, yang artinya menerangi, prediksi dan mencintai. Summa nastamiru ila namrah as-sadisah tuktabu mufradatun idza kanat maftuhatan ba'da harfi sahih sakin wa ja'a ba'daha alfu tanwinin nasbi aw alfil muthana wa la yumkinu waslu ma qabla al-hamzati bima ba'daha. Jadi ditulis secara tunggal pada tulisan apabila terjadi suatu harokat yang dhammah sesudah huruf sahih atau sukun sahih dan didatangkan kepadanya alif tanwin yang nasab atau alif muthana, dan tidak memungkinkan asalnya apa-apa yang menjadi sebelumnya pada hamzah
bima ba'daha, apa-apa yang menjadi sesudahnya. Jadi huruf atau harokat yang ada pada hamzah itu tidak memungkinkan berasalnya itu dari apa-apa yang menjadi sebelumnya. Jadi hamzah yang bertanwin itu tidak memungkinkan asalnya itu kepada yang sebelumnya, sehingga menjadi tanwin tersebut atau menjadi alif tasniah tersebut. Contoh juz'an, juz'ani, yang artinya bagian. Adapun di sini keterangan juga amma idza amkana waslu ma qablaha bima ba'daha fatuktabu 'ala an-nabrah mithlu ib'ani dif'ani. Adapun jika memungkinkan asalnya itu dari yang sebelumnya sehingga menyebabkan terjadi apa-apa yang menjadi sesudahnya, maka fatuktabu 'ala an-nabrah, maka ditulisnya 'ala an-nabrah, di atas suatu ungkapan nada lah. Jadi seperti hanya diungkapkan dalam nadanya saja ketika kita mengucapkannya saja. Contohnya tadi ib'ani dif'ani, artinya beban dan lebih hangat. Mungkin kafaitu minni fi hada syarhi afwan anil kalimat ghair wadih wa kathirul khata'. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Solehah. Saya dari kelas PBA 3B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai kaidah umum untuk penulisan hamzah mutawassithah. Baik, telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwasanya hamzah mutawassithah itu adalah huruf hamzah yang berada di tengah-tengah. Dan insya Allah sekarang saya akan menjelaskan mengenai peraturan umum atau kaidah-kaidah umum pada saat penulisan hamzah mutawassithah. Nah, pada saat penulisan hamzah mutawassithah ini kita perlu melihat dulu harokat huruf yang ada pada sebelum huruf hamzah tersebut. Nah, setelah itu nanti akan disesuaikan harokat huruf hamzah tersebut dengan huruf yang sebelumnya gitu. Lalu pada saat penulisan huruf hamzah ini harus sesuai dengan kalimat, harus sesuai dengan huruf yang ada pada setelah huruf hamzah tersebut. Nah, di sini ada beberapa aqwal harokat atau harakat-harakat yang kuat gitu, harakat-harakat yang kuat yang dapat menyesuaikan dengan huruf hamzah mutawassithah ini. Yang pertama itu adalah ada harakat kasroh yang sesuai dengan huruf ya. Nah, jadi apabila ada huruf hamzah mutawassithah yang berharakat kasroh, maka kedepannya itu harus ada huruf ya. Contohnya seperti lafaz qari'ina contohnya. Nah, di situ ada hamzah mutawassithah yang berharakat kasroh, lalu kedepannya itu ada huruf ya sukun. Maka antara kasroh dengan ya itu sesuai munasabah. Lalu yang kedua ada harakat dhammah yang munasabah dengan huruf waw. Nah, di sini itu contohnya seperti lafaz mas'uluna. Nah, di situ ada harakat dhammah yang terdapat pada huruf hamzah mutawassithah. Lalu ada huruf waw sukun di depan yang terletak di depan huruf hamzah tersebut. Lalu yang ketiga itu ada fathah yang munasabah dengan huruf alif. Nah, contohnya seperti lafaz sa'ala. Nah, lafaz sa'ala di sini ada harakat fathah yang terdapat pada huruf hamzah tersebut. Lalu yang keempat itu ada sukun, di mana sukun ini termasuk ke dalam ad'aful harokat, atau sukun itu adalah harakat yang paling lemah di antara harakat-harakat yang lain. Lalu yang terakhir itu ada sebagian kalimat yang memang hukumnya itu menyeleweng daripada peraturan yang ada, daripada kaidah yang ada.
Jadi kesimpulan pada presentasi saya kali ini itu adalah bahwasanya kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan penulisan huruf hamzah itu, hamzah mutawasito itu harus sesuai antara harakat dengan huruf yang berada setelahnya gitu. Yang pertama seperti domah dengan wawu, kasroh dengan iya, terus ada alif dengan fathah itu dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam harakat-harakat yang munasabah dengan huruf setelahnya. Syukran ala husni itimikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.